Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah, walhamdulillah. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah, walhamdulillah. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl. ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. Ibu bapak, para orang tua, para sepuh, bini sepuh, para guru, para alim ulama, jamaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Tadi imam kita setelah Al-Fatihah membaca surat An-Nur. Di rakaat kedua salah satu ayat yang dibaca ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lil-tayyibina wat-tayyibuna lil-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perempuan yang buruk itu akan Allah jodohkan dengan laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk tentu di sini akhlak, agama dan tauhidnya. Laki-laki yang buruk pun akan Allah jodohkan dengan perempuan-perempuan yang buruk. Perempuan yang baik-baik akan Allah jodohkan dengan laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang baik-baik pun akan Allah jodohkan, Allah akan pasangkan dengan perempuan yang baik-baik pula. Ayat ini, ibu bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini asbabun nuzulnya, ketika itu Fatimah hendak dipinang oleh seorang Yahudi, Pak. Namanya Husain, pakai sod bukan pakai sin. Namanya Husain, seorang konglomerat. Ya. Tiap hari datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta Rasulullah agar menikahkan putri bungsunya yaitu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Husain. Ketika itu Husain belumlah menjadi seorang muslim, belum muallaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu tidak meresponnya, mengabaikannya. Tiap hari datang nih Pak, mondar mandir. Ya, rupanya maju tak gentar Pak, ya memperjuangkan cintanya tuh Pak. Nabi tentu ya tidak merespon sebagai bentuk penolakannya. Tiba-tiba Allah turunkan ayat ini Pak, An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithin. Perempuan yang buruk Allah pasangkan dengan laki-laki yang buruk. Itu Nabi Pak, malunya luar biasa. Jangan-jangan benar nih, Husain akan jadi menantu saya. Kenapa? Karena ayatnya turun Pak. Perempuan yang buruk Allah pasangkan dengan laki-laki yang buruk. Jangan-jangan Husain nih benar nih akan jadi menantu saya. Subhanallah. Apa kata dunia Pak? Rasulullah menantunya Yahudi.
Maka sejak turun ayat itu tuh Nabi nggak keluar rumah, Pak. Nabi di mihrab saja. Yang pernah ke Madinah lalu ke Raudhah, di situ ada mihrab Nabi itu, Pak. Sebelumnya Nabi mihrabnya tidak menjorok. Maksudnya nggak ada buletan tuh, Pak, itu ya. Yang ke dalam sebelumnya nggak ada tuh, Pak. Tapi Nabi bikin buletan tuh, Pak, agar memasukkan tubuhnya sehingga apa? Dia nggak perlu nengok ke belakang, malu, Pak. Makanya definisi malu dalam agama itu ketika diantaranya, Pak ya, kita punya menantu yang tidak sekeyakinan. Ya. Malu dalam artian tauhid, malu dalam artian akidah tuh, Pak. Itu Rasulullah bikin mihrab, Pak. Malu, Pak. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa tiap hari, yang disebut dengan puasa Nabi Idris. Puasa subuh, maghrib, buka. Terus tiap hari itu, Pak. Berapa lama? 40 hari. Yang disebut dengan puasa Nabi Idris. Kenapa, Pak? Malu Rasulullah. Ya. Nah, terus yang kirim makanan siapa? Saudah binti Zam'ah, istri Nabi SAW yang keberapa? Yang kedua. Saudah binti Zam'ah ini perempuan senior, Pak. Ya, parasnya tidak begitu cantik. Usianya tentu sudah sepuh, Pak ya. Kalau ingin mengikuti sunnah Nabi bulat-bulat, nah, kalau mau nambah, Pak, istri keduanya begitu. Bulat-bulat, ya. Subhanallah. Dia yang kirim makanan, Pak, ini kirim minuman. Rasulullah malu, Pak, ketemu jamaah, ketemu kaum muslimin, ketemu sahabat, malu betul. Ini jangan-jangan ayat ini benar nih, putri saya mau nikah dengan Husain. Allahu Akbar. Hari ke-41, Pak, Allah utus Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, Allah sudah menikahkan Fatimah dengan Ali di arasnya. Maka nikahkan Fatimah dengan Ali di buminya hari ini pula. Maka Rasulullah sujud syukur ketika itu. Bahwa suaminya Fatimah bukanlah Husain itu, Pak. Lalu turunlah potongan keduanya. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Itu turun 2 kali itu, Pak. Paham nggak? Jadi awalnya al-khabithatu lil-khabithin. Wal-khabithuna lil-khabithat. Perempuan buruk Allah pasangkan dengan laki-laki buruk. Laki-laki buruk Allah pasangkan dengan perempuan-perempuan buruk. Cuma segitu itu, Pak. Bagaimana enggak gemetar Nabi itu, Pak? Ternyata 40 hari kemudian Allah turunkan tuh potongan keduanya. Wat-thayyibatu lit-thayyibin. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan yang baik-baik Allah pasangkan dengan laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang baik-baik Allah pasangkan dengan perempuan yang baik-baik pula. Oh, Rasul senang betul, Pak, sujud syukur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu selaku orang tua, ketika kita mendapatkan menantu kita, Pak, keyakinannya sama, akidahnya sama, apalagi akhlaknya bagus, Pak, itu rezeki yang tiada tara tuh, Pak. Subhanallah. Jangan pendekatan materialistik tuh, Pak. Menantu kita buka hordeng, ya helmnya hijau, Gojek. Nah, begitu tuh, Pak. Itu ya. Baik, saya diminta oleh DKM untuk membahas tentang Nisfu Sya'ban. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan, insya Allah virus COVID-19 selesai, Pak. Selesai. Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan, "Idza nazartum qausal matar dhahabal waba." Jika kalian melihat rainbow, pelangi, maka selesailah wabah. Selesailah virus. Pandemi menjadi endemi. Dalam sebuah muzakarah alim ulama se-Jawa Bali, minggu lalu diadakan di Karawang, saya hadir, Pak, diminta oleh para ulama menjelaskan buku yang saya tulis, Fikih COVID-19. Buku itu tentu banyak kekurangannya. Di antara kekurangannya, saya belum menjelaskan kapan menurut Quran dan Sunnah virus ini selesai. Karena buku itu dikejar deadline oleh penerbit tuh, Pak ya, sehingga chapter yang terakhir belum dituangkan. Masih banyak penyempurnaan. Nah, dalam pada itu saya diundang
ya oleh para alim ulama, juga para ahli epidemiologi, Pak. Termasuk diantaranya adalah mantan Menteri Kesehatan, ya perempuan, tentu Bapak Ibu tahu ya. Lantas panitia mengizinkan saya untuk berbicara pertama kali. Saya bilang karena saya paling muda di sini, di antara yang diundang oleh para alim ulama, saya minta para profesor dulu, begitu, ahli epidemiologi yang berbicara, begitu. Tapi mereka bilang, Ustadz aja dulu. Akhirnya saya bicara, Pak, detil dari hulu ke hilir, ya literasi Al-Quran, sunnah Nabi terkait virus ini. Ya, dari awal hingga menjelang akhir saya pernah jelaskan di sini ya, tentu nama-nama virus, dari mana dia bersumber, bagaimana bertransmisi, lalu apa yang mesti dilakukan ketika salah seorang warga terpapar virus, bagaimana status orang yang wafat karena virus, ya. Lalu apa yang mesti dilakukan ketika wilayah kita ada yang terpapar virus, detil betul Quran bahas. Nah, saya akan bahas terakhir aja, Pak, kapan virus ini selesai. Tadi hadisnya, idza nazartum khawsal matar dhahabal waba. Jika kita melihat pelangi rainbow, maka virus ini selesai. Ketika Nabi menyatakan ini, Pak, itu Nabi langsung mengumumkan resmi. Pengumuman Nabi bahwa wabah di Madinah selesai, kalau di kita seperti pengumuman sidang isbat. 1 Ramadan, 1 Syawal. Jadi official announcer, Pak. Jadi pengumuman resmi begitu. Ya. Ketika Madinah, langit Madinah itu ada wabah, ada pelangi itu, Pak. Subhanallah, Nabi keluar rumah. Lalu Nabi mengumumkan resmi. Apa kata Nabi? As-salah, as-salah, jama'ah, jama'ah, hayya ilal masjid. Salat, salat. Ayo berjamaah kembali, ayo kita ke masjid. Dulu kita apa itu? Working from home, bahkan praying from home. Lebih parah lagi, Jumatan from home. Kan begitu tuh Pak ya? Maunya haji from home juga kan gitu. Metaverse itu Pak. Kata Nabi, ini pelangi udah ada, ayo kita ke masjid lagi. Ya, saya di Masjid Husnul Khotimah saya udah lepas masker, Pak. Kenapa Arab Saudi melonggarkan sholat, ibadah, umroh, Pak? Karena majelis ifta ulamanya sudah mengeluarkan, nggak perlu nunggu pengumuman WHO. Pandemi jadi endemi, Pak, betul nggak? Semua negara, Inggris lebih dulu, Jerman lebih dulu, Prancis lebih dulu, Pak. Apa kaitan antara pelangi dengan hilangnya virus? Saya nggak bisa jawab, Pak. Tapi para ahli epidemiologi mengatakan, apa itu sinar pelangi itu, Pak, dia membunuh benih-benih semua varian COVID. Jadi benih-benih varian COVID ini udah mati semua. Sesuatu bisa bermetamorfosis, Pak, ya, ke lain varian karena masih ada apanya tuh? Benih. Di benihnya udah nggak ada. Nanti pada hari kiamat katanya akan ada keluar dabbah, binatang liar, melata, besar. Di antaranya dinosaurus. Sekarang ada nggak dinosaurus? Nggak ada. Dino Pati Jalal ada, Pak. Ya. Nah, kenapa dinosaurus, Pak? Punah. Karena mati apa itu? Meteor-meteor berjatuhan membunuh dinosaurus. Tapi nanti dinosaurus menjelang hari kiamat ada lagi, Pak. Bagaimana mereka bisa ada? Bisa muncul kembali. Karena matahari munculnya dari barat. Sinar matahari dari barat menghidupkan mereka kembali, Pak. Jadi nanti Bapak nggak usah keraguan. Ya, itu hewan ada di depan rumah. Oh, begitu. Subhanallah. Pun sama pelangi, Pak. Itu membunuh semua benih-benih. Ya, varian virus. Subhanallah. Ketika Nabi mengatakan as-salah, as-salah, hayya ilal masjid. Kita sholat lagi, jamaah lagi, kita ke masjid. Ada 2 golongan, Pak, yang tidak tertarik dengan pengumuman resmi Nabi, Pak. Ada 2 golongan. 1, orang munafik. Digambarkan dalam Al-Quran,
Surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik punya rencana buruk. Tapi rencana Allah lebih hebat. Ketika dikumandangkan solat, virus selesai, qamu kusala. Mereka malas-malesan. Kenapa? Udah happy solat dari rumah, Pak. Itu asbabun nuzulnya itu tuh, Pak, tuh ayat itu, Pak. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini bagusnya lihat mushafnya, Pak. Ya. Ketika dikumandangkan azan, dikumandangkan sholat, Pak, malas-malesan dia. Subhanallah. Khawatir nih, Pak, sekarang ada pembatasan azan dalam rangka itu. Subhanallah. Paham nggak? Golongan pertama yang tidak tertarik virus ini selesai, pertama orang munafik, Pak. Malas-malesan dia. Udah enak sholat dari rumah. Subhanallah. Bahkan mohon maaf ya, ada sebagian kita yang sangat saklek, rigid betul memahami sunnah Nabi. Bahwa dalam kondisi apapun itu sholat nggak boleh berjarak. Betul nggak? Kok sholat berjarak? Padahal sholat berjarak pada saat pandemi, Pak, itu perintah Quran. Itu perintah sunnah tuh, Pak. Saya nggak sepakat ya dengan mereka yang mengatakan kondisi apapun kudu rapat. Bisa, Pak, nabrak Quran itu. Makanya ketika salah satu masjid bilang, Ustadz sholat rapat. Nggak bisa saya. Ya, dipaksa-paksa nggak bisa. Kenapa? Karena pelanginya belum muncul, Pak. Nah, pelanginya belum muncul. Ada satu masjid maksa. Ustadz sholat rapat. Nggak, saya bilang. Nggak. Kenapa? Karena isyarat nabinya belum ada. Tapi kalau isyarat nabinya per akhir Januari sudah ada, Pak. Oh, subhanallah. Harus rapat lagi itu, Pak. Ya. Ada yang sholat di rumah karena di masjid sholatnya berjarak tuh, Pak. Oh, Bapak sholat di rumah karena di masjid berjarak, Pak. Padahal di masjid jaraknya cuma 1 meter. Tapi kalau Bapak sholat di rumah itu jaraknya 500 meter. Betul nggak? Dengan saudara kita yang lain tuh, Pak. Lebih berjarak mana? Lebih berjarak di rumah. Kelompok yang kedua yang tidak tertarik pandemi jadi endemi ketika diumumkan oleh Nabi. Wabah selesai, virus selesai. Kelompok kedua, pedagang. Pedagang. Jangan diinterpretasi ya. Pedagang, Pak, nggak tertarik. Nggak seneng, nggak happy gitu diumumkan virus selesai. Ketika ada wabah, Pak, tentu menggunakan prokes hadis Aisyah. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika salah seorang warga terpapar virus? Prokes dari nabinya apa? Falyamkuth fi baitih, stay at home. Diam di rumah. Karena diam di rumah tuh, Pak, mereka kan tetap bahwa kebutuhan makan, minum, itu kebutuhan pokok. Nah, ada beberapa kaum muslimin, Pak, itu yang menyediakan catering, berbisnis catering. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, jadi banyak para sahabat bikin catering tuh, Pak. Karena durasi wabah virus ini cukup lama, entah kapan selesainya. Akhirnya mereka beli bahan-bahan untuk dimasak banyak, Pak. Beli minyak goreng 1 ton. Misalkan 1 juta kilo, misalkan tuh 1 juta liter. Beli bawang, ya. Berapa itu? 100 ton misalkan tuh, Pak. Beli tepung 100 ton. Beli cabai 100 ton. Subhanallah. Banyaklah. Kenapa? Karena nggak tahu. Karena kalau beli harian rugi nggak? Rugi. Akhirnya apa? Beli banyak. Subhanallah. Nah, ketika diumumkan oleh Nabi, Pak, nih stok masih banyak. Mau diapain? Ya, para sahabat, Pak, subhanallah. Ya, itu drop makanan, rumah A, rumah B, rumah C, dibagi-bagi sama Nabi biar nggak berebut. Ya, orang munafik, Pak, yang mereka berdagang ketika diumumkan oleh Nabi
As-salah, as-salah. Salat. Ke masjid, Pak. Stok masih banyak. Kesel dia. Mau diapain nih barang? Masih banyak stoknya. Subhanallah. Tapi Pak, ada seorang pedagang. Janda tua, miskin dia Pak. Dikasih modal sama Utsman bin Affan. Namanya siapa? Ummi Mahjan. Dia termasuk yang bikin catering Pak. Modalnya dari Utsman. Oh subhanallah. Dia stok tuh Pak. Catering ya. Sarapan pagi, siang, malam. Ke rumah-rumah. Pak. Dia pun sama seperti catering yang lain. Dia stok bahan-bahan tuh cukup banyak. Atau belinya di pasar Pondok Labu atau pasar Kemiri itu Pak. Subhanallah. Ketika diumumkan oleh Nabi. As-salah, as-salah. Zahabal waba, selesai pandemi. Selesai virus. Sujud syukur nih Ummi Mahjan Pak. Walaupun stok barang masih banyak. Oh sujud syukur dia Pak. Rasa senang diumumkan oleh Nabi virus selesai Pak. Itu lebih besar ketimbang stok barang yang masih tersisa. Dia gak berpikir mau diapain nih. Yang dia pikirkan satu. Virus selesai. Stok barang gampang. Sodakohin. Ya, pengurus Puri Cinere nerima insya Allah. Disodakohin tuh Pak sama Ummi Mahjan tuh Pak. Padahal mohon maaf. Ini paling miskin dia Pak. Tapi walaupun paling miskin gak punya hutang dia. Ummi Mahjan itu Pak. Gak punya hutang dia. Perempuan yang ketika meninggal sahabat gak bilang-bilang. Kata Nabi, kok ini masjid kotor nih. Biasanya yang bersihin Ummi Mahjan nih. Kemana Ummi Mahjan? Wafat Nabi. Nabi marah betul. Kenapa saya gak dikasih tahu? Dia perempuan biasa-biasa Nabi. Masuk dalam list penerima BLT Nabi. Bahasa kita mungkin gitu tuh Pak. Masa sekelas Nabi mesti dikasih tahu level dia. Nabi marah betul Pak. Tunjukkan aku di mana kuburnya. Langsung Nabi sholat apa tuh? Sholat jenazah Pak di atas kuburnya, makamnya. Ummi Mahjan walaupun miskin gak punya hutang Pak. Makanya ketika Fatimah kedua putranya Hasan Husain sakit, demam tinggi, Pak, tabib datang. Maklum Pak, cucu Nabi sakit. Tabib datang. Udah dibaca ayat-ayat ruqyah, hadis-hadis ruqyah tuh Pak. Ya, atas izin Allah belum sembuh juga. Dibawa ke ayah. Ayah, Hasan Husain sakit. Demamnya tinggi, belum sembuh-sembuh ayah. Tabib sudah datang, sudah aku ruqyah. Apa kata Nabi? Bawa ke Ummi Mahjan. Ya belilah barang sedikit makanan minuman di warung beliau. Oh subhanallah. Dibawa tuh sama Fatimah ke warungnya Ummi Mahjan. Lalu belanja ya. Dimakanlah tuh. Ya makanan minuman dari warung tersebut. Belum sampai rumah Pak. Itu Hasan Husain udah reda demamnya Pak. Sembuh. Kaget Fatimah. Kok bisa sembuh? Ya akhirnya belok tuh Pak tuh. Nggak ke rumah langsung ke rumah Nabi lagi. Ayah. Apa kaitannya antara kesembuhan dengan beli jajan di warungnya Ummi Mahjan? Ummi Mahjan itu nggak punya hutang. Kau belanja di warung yang pemiliknya nggak punya hutang tuh obat. Obat subhan. Bapak ke restoran gede punya hutang nggak rata-rata Pak? Restoran gede punya hutang nggak rata-rata? Punya. Bapak ke mall rata-rata mall punya hutang nggak ke bank? Punya. Sakit-sakit dikit belanja ke warung yang nggak punya hutang. Subhanallah. Di Pondok Labu atau tukang nasi uduk tuh Pak. Ya, kalau sakit-sakit dikit belanja ke situ. Muter saya sepondok Labu 2 tahun Pak. Nyari apa itu? Warung makan yang gak punya hutang. Susah betul. Mau punya hutang kagak? Punya Ustaz. Subhanallah. Mudah belinya satu aja, satu porsi. Jadi kalau boleh tuh Pak. Makan tuh ya. Di pasar di Pondok Labu ada itu. Ya. Nah, itu jadi obat. Nah Ummi Mahjan Pak. Ini termasuk yang menyediakan catering. Diumumkan oleh Nabi virus selesai. Subhanallah. Ya, itu stok barang masih banyak. Tapi sujud syukur dia. Dia sedekahkan semuanya. Kelompok kedua yang tidak tertarik diumumkan wabah selesai. Pedagang. Tapi Ummi Mahjan tidak. Dijelaskan dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim
tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ummi Mahjan itu, kalau diterjemahkan nih Pak, itu rijalun. Walaupun perempuan, tapi dia seperti laki-laki yang kuat Pak. La tulhihim tijarah. Walaupun stok dagangnya masih banyak. Wala bay'un. Walaupun jual belinya tidak menguntungkan secara duniawi. Tetapi wa iqamus shalah. Dia kembali ke masjid. Dia bersihkan masjid. Wa ita'iz zakah. Dia keluarkan untuk semua Pak. Stok-stok barang yang tersisa. Jadi zakat dia. Jadi sedekah dia. Wala yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Kenapa? Karena dia lebih takut hari akhirat, Pak. Di mana pandangan dan hati itu bergoncang pada hari kiamat. Subhanallah. Quran bahas gini, Pak, detil betul. Karena itu dekati Quran, Pak. Baca Quran, semuanya ada. Ar-Rahman 'allamal Quran. Maha suci Allah yang maha pengasih. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Bapak baca Quran, pelajari Quran, buy one get all. Beli satu, dapat semua. Saya tanya, ekonom mana yang bisa mengatakan buy one get all Pak? Cuma Quran, buy one get all. Beli satu, dapat semua. Subhanallah. Karena itu yakinlah, insya Allah virus selesai. Ya, kata para ahli epidemiologi, kalaupun varian ini bermetamorfosis lagi, ini butuh waktu 100 tahun, Pak. Kalau Bapak kangen dengan COVID-19, saya doakan umurnya panjang 120 tahun. 122 tahun, Pak. Lu rindu betul sama virus ini. Subhanallah. Ya, dia tidak akan bermetamorfosis insya Allah ke varian yang lain. Bermetaverse mungkin. Ya, tapi bermetamorfosis tidak mungkin tuh Pak. Karena dia butuh waktu 100 tahun. Karena itu insya Allah Ramadan tahun ini kita sholat tarawih berjamaah di masjid. Ya, kita itikaf di masjid. Kita tahajud di masjid ya. Kita ramaikan lagi masjid. Apalagi sebentar lagi kita nisfu Sya'ban nih Pak ya. Nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban, paling tidak ada 3 kejadian, ada 3 hadis Pak. Ini yang derajatnya sahih. Ya, dibantah. Sahahul Hakim, Sahahul Khuzaimah, Sahahul Baihaqi dan lain sebagainya. Keutamaan Sya'ban, pertama dia ada puasa di sini Pak, di Sya'ban. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Bapak Ibu kalau baca hadis, perawinya Usamah bin Zaid, tutup mata aja. Ya, tutup mata aja Pak. Kenapa? Karena kemungkinan besar sahihnya itu tinggi. Kenapa? Dia bukan hanya dengar dari Nabi, tapi diperkuat dari penjelasan siapa? Maknya, ibunya. Siapa ibunya Usamah bin Zaid? Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Budak ibunya. Ummu Aiman lah yang merawat Nabi Pak. Setelah lepas dari siapa? Halimatu As-Sa'diyah. Dialah satu-satunya perempuan yang menemani Nabi kecil dan ibunya Aminah ziarah ke makam ayahnya di mana? Di Madinah. Ya, pulang kembali ke Mekah di sebuah wilayah namanya Abwa, wafat. Jadi nyaris perjalanan dari Abwa kembali ke Mekah hanya berduaan. Nabi dan Ummu Aiman. Ummu Aiman ya nanti punya putra yang jadi panglima termuda di dunia. Namanya siapa? Usamah bin Zaid. Jadi kalau Nabi mendengar hadis, kalau Usamah mendengar hadis, entah hadis qauli perkataan, hadis fi'li perbuatan, hadis takriri ketetapan dari Nabi Pak, yang mendengarnya bukan hanya dia, tapi dia nanti akan minta penjelasan dari emaknya, dari ibunya. Siapa itu? Ummu Aiman. Termasuk hadis tentang apa? Sya'ban.
Ya Rasulullah, ma ra'aitu akthar siyaman min Ramadan illa Sya'ban. Wahai Rasul, aku enggak pernah melihat engkau puasa ya lebih banyak selain Ramadan kecuali bulan apa? Sya'ban. Jadi Nabi itu sering puasa Sya'ban, Pak. Begitu ya. Hadis Aisyah ini enggak tembus nih, Pak, tentang puasa Sya'ban. Karena hadis Aisyah, aku lihat Nabi di Sya'ban puasa seolah-olah tidak berbuka. Tapi di lain tahun aku lihat Nabi tidak puasa. Seolah-olah Nabi tidak apa itu? Ya enggak puasa 1 bulan itu. Cuma dapat itu doang tuh Pak. Tapi Usama bin Zaid pernah menyaksikan Nabi Sya'ban sekarang, Sya'ban tahun depan, Sya'ban tahun lusa depan tuh Pak, puasa. Paham Bapak Ibu ya? Kenapa Rasul kok banyak puasa selain Ramadan? Ini Sya'ban ini banyak betul puasanya selain Ramadan. Apa jawab Nabi SAW? Sya'ban syahrun yaghfulu anhun nas. Bulan Sya'ban adalah bulan yang paling banyak dilupakan orang. Baina Rajab wa Ramadan. Karena posisinya antara Rajab dan Ramadan. Orang taunya Rajaban, Pak. Orang Betawi Sya'ban masih Rajaban. Betul nggak Pak? Hah? Bahkan Maulid Nabi itu setahun full tuh Pak. Saya ngisi Maulid Nabi di Sunter. Ya, di Sunter Pak. Kapan itu tuh Pak? Nanti tanggal 18 Sya'ban. Coba. Sya'ban masih apa tuh? Maulidan tuh Pak. Orang taunya apa? Sya'banan Pak. Nggak terkenal Sya'ban tuh Pak. Orang Betawi 18 Sya'ban masih maulidan tuh Pak. Luar biasa. Iya Ustaz. Kan mencintai Nabi itu setiap bulan. Bulan apapun harus mencintai Nabi. Bukan hanya Rabiul Awal. Sya'ban mencintai Nabi. Ramadan mahabbatun Nabi. Nah, kata Rasul, kenapa aku banyak puasa? Karena Sya'ban ini dia banyak dilupakan orang. Posisinya kurang strategis dia. Antara Rajab dan Ramadan. Tetapi kata Nabi, syahrun yurfa'u fihil a'mal. Tapi bulan Sya'ban, bulan amal kita diangkat ke langit. Subhanallah. Jadi istilahnya itu UAS Pak, UAS. Ujian akhir semester. Bukan nama Ustaz, bukan. Ya, ujian akhir semester. Final test Pak. Itu kapan? Ya di Sya'ban ini. Ya di Sya'ban ini. Makanya Ramadan tuh Pak, itu bulan pertama perkuliahan. Paham nggak? Jadi Sya'ban nih Pak, ini final test. Ujian. Amal kita diangkat ke langit. Apa kata Nabi? Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Dan aku ingin ketika amalku diangkat ke langit, aku sedang apa? Berpuasa. Karena itu minimum lah kalau nggak bisa 30 hari di Sya'ban, paling tidak Senin Kemis jangan lewat. Ya, Senin Kemis Sya'ban jangan lewat tuh Pak. Boleh nggak niatnya itu multi track? Boleh. Saya niat puasa Senin Kemis, juga saya niat puasa Sya'ban. Juga saya niat puasa Daud. Juga saya niat puasa Ayyamul Bid. Ya, kata Ibnu Taimiyah, kunu tujaron nawaya. Jadilah kalian saudagar niat. Gitu ya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan suatu kebaikan, maka minimum Allah lipat gandakan berapa? 10. Kalau niatnya 1 cuma 10. Kalau niatnya 2, 20. Perbanyak niat. Ya, selama sunnah dengan sunnah. Tapi kalau sunnah dengan wajib nggak bisa. Qadha Ramadan bareng dengan puasa Syawal. Jangan tuh Pak. Ya. Jadi bulan Sya'ban ini bulan amal kita diangkat ke langit. Pak. Ya. Jadi apa keistimewaan Sya'ban? Bulan diangkat ke langit. Karena itu apa? Perbanyak puasa. Nabi aja Pak yang udah jelas surganya, Allah tutup nerakanya. Itu masih puasa tuh. Ya, itu masih puasa Pak. Subhanallah. Kita nih gak jelas nih Pak nih. Ya, kita nih gak jelas Pak. Surganya yang mana nih Pak. Neraka kayaknya wallahu alam nih Pak ya. Subhanallah.
Apalagi kalau kita membaca surat Maryam ayat 71-72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Wa in minkum, tidak ada salah seorang pun di antara kalian illa wariduha, kecuali mampir dulu ke neraka. Dahsyat betul Pak. Abdurrahman Auf ketika ayat ini turun tuh Pak, ya nggak bisa makan Pak, dia sedekahkan seluruh hartanya. Dia sedekahkan seluruh hartanya Pak. Subhanallah. Selama 3 hari berturut-turut dia sedekahkan hartanya. Itu nggak habis-habis juga tuh Pak tuh. Ya. Kenapa? Karena bergemetar nih baca ayat ini. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali wariduha. Masuk dulu ke neraka. Kana ala rabbika hatsman maqdiyya, itu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Berat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada disertasi kawan saya dari Jordan, dia nulis al-asma allati dzakaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhalatil jannah bighairi hisab. Nama-nama orang yang disebutkan Nabi masuk surga tanpa hisab. Pertama 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Ahlul Badr, Ahlul Uhud, 32 peperangan Nabi dihitung dan seterusnya Pak. Jadi yang disebutkan Nabi masuk surga tanpa melalui checkpoint dulu tuh Pak. Itu cuma berapa? 70.000. Coba ketik nama Bapak di Google, ada nggak? Ya, masuk surga tanpa hisab. 70.000 tuh Pak. Betul tuh Pak ya. Ada hadis nih Pak ya. Ini hadisnya Hasan Pak. Saya ngeri betul nih. Setiap tahun kalau pelaksanaan haji Pak, itu yang mabrur. Ya, kata Nabi, riwayat Abdullah bin Abbas Pak. Hadisnya Hasan. La aksar min sittati anfar. Enggak lebih dari 6 orang. Hadisnya Hasan Pak, hati-hati Pak. Subhanallah. Jadi setiap musim haji yang mabrur cuma 6 orang. Benua ada berapa? Jumlah benua di dunia ada berapa? Ada 5. Berarti satu benua satu berapa Pak? 1 orang. Haddatsani Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'tuhu bi'ainayya wa anfayya. Kata Abdullah bin Abbas, fa innal mabrura la aktsara min sittati anfar. Kan ditanya oleh Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, berapa sih yang haji mabrur? Haddatsani, Rasulullah menjelaskan kepadaku. Aku mendengar dengan kedua telingaku. Aku memandang Rasul dengan kedua mataku. Dia berkata kepadaku, enggak lebih dari 6 orang. Jumlah jemaah haji Indonesia tiap tahun berapa Pak? 260.000. Ya. Jangankan satu negara Pak. 2 negara, 3. ASEAN aja belum tentu dapat Pak. Subhanallah. Ikhlas itu nama yang bermetamorfosis di setiap rukun Islam itu beda-beda. Ikhlas itu di zakat. Kalau di syahadat namanya apa? Syahid. Ikhlas di sholat namanya apa? Khusyuk. Ikhlas di mana itu? Di zakat namanya apa? Ikhlas. Ikhlas di puasa namanya apa? Taqwa. La'allakum tattaqun. Ikhlas di haji namanya apa Pak? Mabrur. Mabrur tuh Pak. Makanya kata siapa? Kata Abu Bakar Siddiq. Ya, kata Abu Bakar Siddiq Pak. Karena dia nggak bisa mendefinisikan ikhlas. Kan ditanya, ya Abu Bakar mahwal ikhlas. Ikhlas itu apa Abu Bakar? Wallahi la adri, saya nggak tahu. Saya tanya dulu Nabi ya. Ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Wallahi saya nggak tahu. Oh. Saya tanya Jibril ya. Jibril, apa itu ikhlas? Wallahi ma adri, saya nggak tahu ikhlas. Coba saya tanya Allah ya. Ya Rabb mahwal ikhlas. Apa jawab Allah? Al-ikhlasu sirrun min asrari. Nasabtuhu liman raditu bi. Ikhlas itu satu rahasia dari sekian rahasia
yang aku berikan kepada hamba yang aku ridhoi itu. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Wal mukhlisuna ala khatar. Ya, orang semua binasa kecuali orang alim. Orang alim pun binasa kecuali yang mengamalkan ilmu. Yang mengamalkan ilmu pun binasa kecuali yang ikhlas. Orang yang ikhlas pun itu ada dalam bahaya yang luar biasa. Seperti telur di atas tanduk unta. Kemungkinan jatuhnya tinggi enggak? Tinggi betul. Subhanallah. 6 orang tuh Pak. Subhanallah. Berat betul tuh Pak. Kenapa? Karena haji itu dari awal kudu ikhlas sampai akhir. Ali Imran 97. Walillahi ala nasi hajjul bait. Karena Allah lah kalian melaksanakan haji ke Baitullah. Tuh, ikhlasnya dari depan. Di belakang, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah haji dan umroh karena Allah. Kalau sholat, Allahu Akbar, Bapak belum khusyuk, belum ikhlas. Ya coba mungkin di Fatihah. Enggak di Fatihah di ruku, enggak di ruku di sujud. Enggak di sujud, mungkin sebelum salam bisa ikhlas, bisa khusyuk. Bisa dicari Pak dari awal, bagusnya memang ikhlas khusyuk. Tapi belum bisa, siapa tahu di ujung Pak. Kalau haji enggak bisa dia. Haji itu dari awal ikhlas sampai akhir Pak, berat. Ya, berat. Bisa jadi ada orang enggak berangkat haji yang mabrur dia. Siapa itu? Siapa dia namanya? Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Sehingga kata Nabi bilang ke Abu Bakar. Abu Bakar, kalau kau ketemu orang yang ada culak di belakangnya, minta doa kepada dia. Apa kata Abu Bakar? Nggak usah jauh-jauh minta doa ke engkau aja Rasul. Kan begitu. Oh enggak. Harus cari dia. Subhanallah. Orang kaya enggak? Uwais Al-Qarni? Enggak. Orang biasa-biasa Pak. Makanya mungkin berkah tuh ada artis dikasih nama Uwais Al-Qarni Pak. Enggak ngikutin was-was nih jamaah nih. Subhanallah. Bisa jadi dia enggak haji itu Pak, biasa-biasa. Tapi yang mabrur dia karena uangnya diberikan semuanya. Kan gitu. Subhanallah. Nabi Pak di bulan Sya'ban banyak puasa. Kenapa? Ini amal diangkat ke langit Pak. Ya, amal diangkat ke langit. La yadkhulul jannata ahadun bi'amali, kata Nabi, enggak ada masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Engkau pun masuk surga bukan karena amalmu, wala ana. Itu kata Nabi itu Pak. Illa ayyataghamma di Allah bi rahmatih, kecuali Allah menurunkan rahmatnya. Jadi sekelas Nabi aja Pak, itu memaksimalkan ketika rapornya diajukan ke langit Pak, ke Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan di Sya'ban ini banyak-banyak ibadah. Ya. Banyak-banyak puasa, banyak-banyak sedekah. Kenapa? Ini lagi mau dilaporkan amal kita. Ini kira-kira apa? Dari semenjak kita balik sampai sekarang rata-rata nilai amal kita di berapa? Ya, E plus, E minus, D plus, D minus, C plus, C bulat, C minus, B plus, B bulat, B minus. Ya. A amin, A bulat, A minus. Bagaimana nih? Kira-kira rata-rata amal kita nih Pak, di 7, di 6, di 5, subhanallah. Kita nilai rata-rata 5 plus 1 Pak, itu udah masuk ahli surga itu Pak, 5 plus 1. Walaupun surganya Fev surga. Kan ada hotel namanya tuh ya. Fev surga tuh Pak. Subhanallah. Coba rata-ratakan. Apalagi kalau pakai fatwa Imam Al-Ghazali Pak. Umur kita 30. Allah kasih 30 lagi. 30 tahun kedua belum tentu bisa mengkifarati dosa 30 tahun pertama. Makanya ada istri Nabi namanya Ummu Habibah. Ya, nama aslinya Romlah. Doa dia. Ya Allah panjangin umur, ya Allah panjangin umur. Allahumma tawwil umri. Nabi ketawa tuh Pak.
Diketawain doa kayak gitu tuh Pak. Ya, istriku, nggak usah jadi istri Nabi kalau doanya begitu mah. Panjangin umur, Subhan. Istri Ustadz di Cinere pun begitu. Mungkin begitu tuh Pak ya. Terus doa yang benar gimana ya Rasulullah? Allahumma rzuqni husnal khatim. Ya Allah wafatkan aku husnul khatim. Begitu tuh Pak tuh. Subhanallah. Siapa di sini yang punya sakit jantung Pak? Ya. Atau yang sering mondar-mandir itu Pak. Rumah kita di sini tapi kerja kita misalkan di pusat, di selatan, di timur. Nabi ketika mengutus Abdullah bin Jabir Pak, berangkat ke Yaman dari Madinah. Wahai Jabir, jika kau sayang kepadaku, berangkatlah ke Yaman. Hancurkan itu Ka'bah, imitasi yang dibangun oleh siapa? Abraha. Artinya perjalanan Mekah Yaman, Madinah Yaman jauh nggak? Jauh tuh Pak. Lantas Nabi SAW sebelum memberangkatkan 40 pasukan berkuda plus Abdullah bin Jabir, kata Nabi, pegang dadamu. Ya, pegang dadamu. Lantas kau baca istighfar sebanyak-banyaknya, kau baca sholawat sebanyak-banyaknya. Lalu bacalah bismillah. Bighairi tanaffus, tanpa nafas. Kau keluarkan. Selesai dilakukan, nanya nih Abdullah bin Jabir, kenapa kau ajari itu ya Rasulullah? Karena kau akan perjalanan jauh ke Yaman. Di perjalanan kita nggak tahu Pak. Siapa tahu tuh mobil kita, kuda kita nabrak, kalau nggak ditabrak, betul nggak? Namanya perjalanan kita nggak tahu tuh Pak ya. Maka ketika akan terjadi benturan, paling tidak dalaman kamu itu tidak parah. Paham nggak Pak? Paham nggak? Ini yang sering kerja mondar-mandir itu Pak. Nah, kalaupun harus wafat, insya Allah husnul khatim. Di tempat yang terbaik, di waktu terbaik, status yang terbaik. Itu tuh Pak ya. Termasuk ini yang punya jantung nih. Sakit jantung tuh Pak. Jadi setiap Pak ada sholat, pegang tuh ya dada sebelah kiri oleh tangan kanan. Ya kalau guru saya bilang istighfar 11 kali, sholawat 11 kali. Kemudian bismillah 7 kali tanpa nafas. Setelah itu dikeluarkan. Ya, andaikan pahit-pahitnya wafat Pak, mudah-mudahan husnul khatimah. Begitu tuh ya. Saking pentingnya Pak husnul khatimah. Nabi Pak ingin wafatnya yang terbaik. Ya, ketika dilaporkan amal beliau, wa huwa shaimun wa ana shaimun. Aku sedang apa? Berpuasa. Subhanallah. Ini keistimewaan Sya'ban yang pertama. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini ada nisfu Sya'ban Pak. Hadis nisfu Sya'ban ini variannya banyak Pak. Ada nisfu Sya'ban varian Delta. Ada nisfu Sya'ban varian apa itu sebelumnya itu. Ya, sampai varian Omikron. Ya. Variannya banyak. Yang sahih banyak. Yang hasan banyak. Yang palsu, yang dhaif memang lebih banyak. Tapi jangan karena ada yang dhaif, ada yang palsu, dipukul rata. Itu enggak adil namanya. Ada yang sahih Pak. Ya. Siapa perawinya? Banyak betul. Abu Musa al-Ash'ari, Sa'labah, Abu Hurairah, Anas bin Malik. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah la yattali'u fi laylatin nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Ini yang sahih Pak. Sesungguhnya Allah memantau pada malam nisfu Sya'ban. Jadi Allah pada malam nisfu Sya'ban itu Pak memantau seluruh makhluk. Apa yang Allah lakukan pada malam nisfu Sya'ban? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni seluruh makhluknya. Cuma ada 2 jenis golongan nih Pak, yang tidak Allah ampuni, yang enggak dapat maghfirah Allah. Pertama, illa li musyrikin, orang musyrik Pak. Hati-hati Pak, musyrik itu bukan hanya orang kafir Pak. Muslim pun bisa musyrik. Anak lo, kalau bukan gua yang bawa ke rumah sakit, mati.
Itu hati-hati itu Pak. Itu syirik khafi itu. Anak lo kalau bukan yang ngasih beasiswa saya, SPP saya, nggak bakal jadi sarjana. Hati-hati itu omongan itu. Orang musyrik itu nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, au musyahinin, orang yang penuh dengan kedengkian. Karena itu sebelum masuk nisfu Sya'ban nih Pak, pastikan list orang-orang yang pernah kita sakiti. Khususnya siapa? Orang tua Pak. Orang tua kalau kita punya dosa sama beliau, kita durhaka sama beliau Pak, itu dosanya cash and carry Pak. Ya. Dosanya jamak takdim plus jamak takhir. Di dunia dapat kalau nggak bertobat sampai ke akhirat tuh Pak. Makanya orang Jawa, tradisi Jawa mengenal istilah apa itu? Anjang sana, anjang sini Pak. Bahkan kepada yang wafat sekalipun. Makanya disebut bulan apa tuh? Roah. Bulan kita berziarah kepada ahli kubur tuh Pak. Mungkin kita pernah berbuat dosa Pak. Kita kirim Fatihah, kita kirim doa kepada mereka tuh Pak. Jangan lupa, kalau kita punya dosa kepada seseorang, orang tersebut sudah wafat Pak. Maka kunjungi siapa? Ahli warisnya. Ya. 2 orang tuh Pak tuh yang gak dapat ampunan. Nabi memang tidak menyebut secara spesifik amal apa di bulan nisfu Sya'ban. Amal apa di malam nisfu Sya'ban Pak. Tapi yang jelas malam nisfu Sya'ban, kalau sekarang ini tanggal berapa ya? 17 Maret tuh ya. Kemis sekarang nih kalau gak salah. Ya, betul gak? 17 Maret, Kemis sekarang tuh Pak. Nah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, inilah satu-satunya malam yang para sahabat, para tabi'in, tabi'in nggak tidur Pak. Satu-satunya malam yang kita boleh sholat tahajud nggak pakai tidur lagi. Paham nggak? Dari mulai maghrib sampai subuh jangan tidur. Imam Syafi'i Pak, beliau mengkhatamkan Quran 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Tapi beliau menfatwakan ya kepada umatnya, kepada jamaahnya, kepada kaum muslimin muslimat seperti yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, karena kebanyakan kita orang awam menghidupkan malam nisfu Sya'ban kalau ngatamin Quran 3 kali berabe. Sehingga di orang Indonesia yang awam Pak, udah yasin aja 3 kali Pak. Coba Masjid Puri Cinere, kita akan mengadakan malam nisfu Sya'ban. Kita akan menghatamkan Quran 3 kali. Datang gak kira-kira orang Pak? Datang gak kira-kira tuh? Subhanallah. Imam Syafi'i dia fatwakan yang ringan-ringan Pak. Ringan buat orang lain tapi berat buat dirinya. Nggak ada riwayat Imam Syafi'i cuma baca Yasin 3 kali Pak. Kan beliau menfatwakan itu ringan betul untuk masyarakat. Contoh, sholat berjamaah. Imam Hanafi wajib. Imam Malik wajib. Apalagi Imam Ahmad bin Hambal, fardu ain Pak. Bapak tahu hadis Nabi, laki-laki yang gak berjamaah bakar rumahnya. Itu asbabul wurudnya Pak ketika selesai pandemi. Kenapa? Orang udah happy sholat di rumah. Kata Nabi bakar rumahnya. Saking segitunya tuh Pak. Imam Syafi'i itu menfatwakan sholat berjamaah ringan betul. Apa itu? Fardu kifayah. Jadi makanya wajar kalau Masjid Puri Cinere itu jamaahnya kosong. Karena mazhabnya Syafi'i Pak. Itu udah ada perwakilan katanya itu. Subhanallah. Saya ngisi pengajian di Puncak, Kampung Arab. Tentu Bapak Ibu tahu ya. Masuk waktu zuhur. Saya ceramahnya ba'da zuhur. Saya lihat itu orang-orang Arab tuh masih nyantai aja itu ya. Nyedot shisha, ngopi dan lain sebagainya. Saya bilang, udah azan zuhur ini. Ke masjid berjamaah. Nahnu syafi'iyul madhab. Kita ada di Indonesia, mazhabnya Syafi'i. Tapi di sana kalau di Arab Saudi nggak berani dia Pak. Ya, Imam Syafi'i Pak menfatwakan untuk masyarakat ringan. Tapi untuk dirinya cari Imam Syafi'i Pak tidak berjamaah sepanjang hidupnya, nggak ada. Sejak balik gak pernah menikah sama seperti Nabi. Nah, ulama Indonesia ya dia pakai
kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Ya, udahlah minimum baca Yasin 3 kali. Maksudnya apa? Itu cuma trigger doang, Pak. Kalau bisa sequran khatam. Cuma kalaupun nggak bisa seluruhnya, bukan berarti ditinggalkan seluruhnya. Mala yutraku kullu, ya mala yutraku kullu, la yutraku jullu. Sesuatu yang nggak bisa dilaksanakan seluruhnya bukan berarti ditinggalkan seluruhnya. Subhanallah. Ini udah difatwakan baca Yasin 3 kali, Pak. Itu ada yang bilang begini orang tua, ya nih bapak udah beli aqua, ya sekarang malam nisfu Sya'ban, kamu ke masjid. Bapaknya nggak ke masjid, yang dikirim airnya doang, Pak. Ada kayak gitu nggak? Kadang malam nisfu Sya'ban aqua banyak tuh, Pak, tuh. Betul nggak di masjid tuh, Pak, tuh? Jumlah aqua lebih banyak ketimbang yang hadir terkadang, Pak. Ada yang ngirim aqua doang tuh. Subhanallah. Coba kalau difatwakan tebak akan nisfu Sya'ban 3 kali khatam. Oh, keren betul. Imam Syafi'i, Pak. Imam bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi itu nggak tidur menghidupkan malam itu. Terserah. Mau sholat, ya, mau tilawah, mau sedekah, silahkan. Subhanallah. Nggak disebutkan oleh Nabi prakteknya tuh, Pak. Silahkan bebas. Nah, Imam Al-Ghazali beliau sholat sunat mutlak. Berapa? 100 rakaat. Jamaahnya bilang, oh ini sholat nisfu Sya'ban. Padahal bukan, itu sholat sunat biasa. Tapi diistilahkan karena itu dilakukan malam nisfu Sya'ban. Sehingga disebut apa? Malam nisfu Sya'ban, sholat nisfu Sya'ban. Padahal enggak, Pak. Kita terkadang suka profiling aja tuh, Pak. Gitu ya. Jadi hadis nisfu Sya'ban itu sahih, Pak. Sahihul Khuzaimah. Ya, Sahihul Baihaqi, Sahihul Hakim. Bahkan bin Baz saja mengatakan hadis ini, ya lahu aslun. Ini punya dasarnya tuh, Pak. Subhanallah. Ini Masjid Puri Cinere biasanya mengadakan enggak? Nisfu Sya'ban. Mengadakan ya. Subhanallah. Itu dasar hukumnya jelas tuh, Pak. Ya. Ini 1 dari 6 malam yang punya kemuliaan, yang punya kelebihan. Ada malam Lailatul Qadar. Ada malam Jum'ah. Ada malam Idul Fitri. Malam Idul Adha. Ini luar biasa nih, Pak. Nah, malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni seluruh dosa. Makanya kata Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, wajar aja kalau Allah bilang kepada hamba-Nya di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa disebut iman? Karena udah Allah ampuni dosanya itu 15 Sya'ban. Gitu ya. Jadi pastikan tuh. Maksiat kita apa, dosa kita apa, kita minta ampun kepada Allah. Siapa yang pernah kita sakiti, mohon maaf tuh. 2. Yang terakhir, yang ketiga. Ada apa dengan nisfu Sya'ban? Yang ketiga, ini ada perpindahan arah kiblat. Ya, kurang lebih 17 bulan atau 2 tahun ya. Itu Nabi, sahabat umat Islam sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, Pak. Tanggal 14 Sya'ban tahun kedua Hijriyah selesai sholat asar, Pak. Jadi Nabi biasanya kalau sholat itu, bahkan zikirnya sekalipun, Pak, ya itu tidak menghadap ke jamaah. Ada sebagian narasumber mengatakan kalau zikir setelah sholat menghadap kemana nih? Menghadap ke jamaah. Makanya Imam Ja'far As-Shadiq, Pak, beliau tidak menghadap ke jamaah karena itu dilakukan oleh Nabi, Pak. Jadi Nabi 14 Sya'ban itu setelah sholat zikirnya menghadap ke jamaah. Mana dalilnya? Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Muhammad, kau mengubah arah kiblat, kau mengubah posisi badan, seolah-olah kau ingin arah kiblatmu tidak ke Masjidil Aqsa, tapi ke Masjidil Haram. Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Someday nanti kami akan ubah arah kiblat sesuai yang kau inginkan. Nah, jadi Nabi
itu 14 Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Habis salam Pak, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu Nabi langsung menghadap kemana? Langsung menghadap ke jamaah tuh Pak. Sebetulnya bukan jamaahnya, tapi ingin menghadap kemana? Masjidil Haram. Nah, kejadian itu dideskripsikan oleh Al-Quran Baqarah 144. Makanya esok harinya 15 Sya'ban sebelum sholat asar itu Nabi sebelum takbir Allahu Akbar, Nabi menghadap ke jamaah dulu. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maksudnya apa? Nabi punya firman. Jangan-jangan Allah akan mengabulkan keinginannya mengubah arah kiblat. Jadi ketika Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat, sebetulnya Pak bahasa vulgarnya awas, fokus. Khawatir arah kiblat diubah. Paham Bapak Ibu? Cuma Nabi nggak bilang gitu aja tuh Pak. Tapi kita subhanallah dengan hadis itu Pak nyalahin banyak orang. Bid'ah. Ada 129 kesalahan. Rukun sholat aja nggak sampai segitu. Subhanallah. Jadi hadis itu Pak, asbabul wurudnya Nabi ingin memberikan apa nih? Warning kepada kaum muslimin, fokus. Ya, saya kok punya firasat, khawatir arah kiblat apa nih? Diubah tuh Pak. Para sahabat juga kaget, kenapa? Sebelumnya nggak ada tuh Pak tuh. Ya, kalimat itu sebelumnya nggak ada. Apa maksud Nabi? Akhirnya mereka sholat ikut Nabi itu Pak. 2 rakaat pertama masih menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa tuh Pak. Ya, ketika tasyahud awal selesai Hamidum Majid, mohon maaf, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Turun Al-Baqarah 144 potongan terakhirnya. Apa itu? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad, sekarang ubah arah kiblat menghadap kemana? Ke Masjidil Haram. Perubahan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram berapa derajat Pak? 180 derajat. Yang tadinya menghadap ke depan, jadi menghadap kemana tuh Pak? Ke belakang muter. Sehingga Nabi ketika itu langsung berhadapan dengan siapa? Dengan jamaah. Terus jamaah gimana? Muter ke belakang. Enggak kaget, kenapa? Udah dikasih aba-aba oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ustadz nanti nabrak tembok. Belum ada tembok seperti di Puri Cinere Pak. Paham nggak? Subhanallah. Langsung muter ke belakang tuh Pak tuh. Para sahabat. Kenapa? Karena udah dapat literasi dari Nabi itu Pak. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang bermasalah yang masbuk Pak. Wah ini kok diubah arah kiblat apa-apaan nih. Makanya jangan pernah ketinggalan Pak. Jangan pernah lepas bergabung dengan Islam tuh Pak. Kita jemput gubernur. Kata gubernur saya akan sholat subuh di Masjid Puri Cinere. Atau saya akan datang ke Komplek Puri Cinere. Datangnya jam 10. Itu persiapan jam berapa Pak? Gubernur mau datang. Persiapan jam 10? Enggak. Jam berapa Pak? Kira-kira? Jam 8. Apalagi yang datang presiden. Presiden akan berkunjung ke Puri Cinere. Jam berapa? Jam 10. Persiapannya jam berapa? Sebelumnya jam 8 atau jam 6 bahkan Pak. Atau sehari sebelumnya. Bagaimana kalau presiden datang jam 10? Persiapan jam 10 Pak. Masyarakat datang jam 10. Gimana kira-kira tuh Pak? Waduh, kata pas pampres. Pak Presiden gak usah ke Puri Cinere. Belum pada datang. Apalagi presiden datang jam 10, masyarakat hadir jam berapa? Jam 11, masbuk tuh Pak. Subhanallah. Ini Pak Maha Presiden Pak. Coba bayangkan kalau kita masbuk Pak. Menjemput presiden kayak apa tuh Pak. Ini Maha Presiden Pak, kita masbuk subhanallah. Maka hadir sebelum azan. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu persiapan Pak. Menjemput Pak. Yang Maha Kuasa. Bayangkan kalau sholat itu yang datang presiden Pak.
Gitu ya. Jadi gimana itu sholat kita tuh? Ya mau jadi wasta'inu bis sabri wassalah. Kita ngejemputnya belakangan. Kata malaikat, ya udah ketinggalan. Ya udah ketinggalan, subhanallah. Nah, jadi nisfu Sya'ban itu, ya, hadis yang ketiga yang sahih itu perpindahan arah kiblat. Maka oleh Imam An-Nawawi ini mesti dirayakan dalam sebuah acara namanya nisfu Sya'ban. Digabungkanlah tuh Pak. Itu ya. Udah jam 6:30 nih Pak. Barangkali ada pertanyaan silakan. Saya nanti jam 11:30 ada live di Damai Indonesiaku, yang ada waktu silahkan untuk hadir di depan TV aja, yang punya TV. Ya. Silakan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Kami sebelum ditutup oleh doa, kami memberikan satu pertanyaan saja. Baik. Ibadahnya itu di rumah masing-masing atau di masjid itu, Ustaz? Makasih, Ustaz. Baik. Tidak disebutkan oleh Nabi mau di masjid atau di rumah. Tapi sebaik-baik tempat itu di mana? Di masjid. Karena kalau di rumah terkadang kita belum bisa mengkondisikan. Kalau bisa mengkondisikan baik luar biasa. Nisfu Sya'ban ini beda dengan itikaf. Kalau itikaf dia baiknya memang di mana? Di masjid yang ditegakkan sholat apa? Jumat. Kalau nisfu Sya'ban boleh di masjid, boleh di rumah. Nah, baiknya kalau sekarang di mana? Di masjid, Pak. Sekaligus syukuran pandemi sudah menjadi endemi itu, Pak. Ya, syukuran, Pak, subhanallah. Karena kata Nabi, as-shalah, hayya ilal masjid. Maka kalau bisa nisfu Sya'ban itu momentum, Pak. Ya, untuk mendeklarasikan bahwa Covid selesai. Gitu ya. Maka ramaikan tuh, Pak, dengan zikir. Insya Allah selesai, Pak. Flu-nya menjadi flu biasa. Batuknya menjadi batuk biasa tuh, Pak. Tapi masker tetap dipakai. Kita menghargai pemerintah, tunggu pengumuman resminya. Jadi kalau diibaratkan ini udah akad, Pak. Tinggal apa nih? Resepsinya, Pak. Kalau diibaratkan sidang doktor, ini udah sidang tertutup, Pak. Tinggal apa? Promosi. Sidang terbuka. Gitu ya. Nah, di rumah boleh, di masjid boleh. Cuma kalau boleh di mana? Di masjid. Silahkan khatamkan Quran 3 kali, ya 4 kali bahkan. Kalau nggak bisa sekali, 2 kali. Kalau nggak bisa khatam Quran 2 kali, 3 kali. Ya, perbanyak sedekah tuh Pak, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, gitu ya. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, termasuk Nabi SAW itu menikah dengan istri anak angkatnya. Siapa anak angkat Nabi di sini? Zaid bin Harithah. Ya, siapa istrinya namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Zainab, itu Pak ya. Itu Nabi agak malu-malu itu Pak. Ya, tapi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La taj'alu adiya'akum. Ya, jangan kau panggil anak-anak angkat kalian itu dengan nama kalian. Nah, di situ para ahli fikih menghukumi bahwa jika anak angkat kita itu bercerai dengan istrinya, itu kita boleh menikahi istrinya. Ya, terus ketika ada perceraian, itu di mana salahnya? Jadi Nabi SAW itu mewasiatkan kepada 4 putrinya. Karena memang yang umurnya relatif cukup panjang itu hanya putra-putra Nabi dari kalangan perempuan ya. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum dan Fatimah. Itu wasiat Nabi Pak. Terkait rumah tangga khususnya perceraian. Kata Nabi, jangan pernah minta cerai kepada suami. Rumah tangga itu menguatkan akhirat, menguatkan dunia.
Paham ya? Maka suami yang terbaik yang bisa menguatkan dua kaki tersebut. Kaki akhirat juga kaki dunia. Betul nggak? Karena kan kita harus realistis kan, di dunia kan penuh biaya. Ya. Nah, yang ideal itu suami yang memberikan dua kaki yang kokoh. Dunianya kuat, akhiratnya kuat. Tapi jika suamimu yang kuat hanya akhiratnya, dia tidak punya dunia, jangan pernah minta cerai. Ini aturan pertama. Ya. Aturan kedua, dia sudah tidak punya dunia, yang punya hanya akhirat. Jangan pernah minta cerai selama, yang kedua nih Pak, dia tidak mengganggu apa nih? Dia menguatkan dunia, dia menguatkan akhirat kamu, dia menguatkan agama kamu. Yang kedua, yang ketiga, kau boleh minta cerai jika dia tidak punya kaki dunia, juga tidak punya kaki akhirat. Tetapi dia mengganggu akhirat kamu. Paham gak? Nah yang ketiga ini boleh kamu minta cerai. Dia udah gak punya dunia Pak, tapi menggerogoti akhirat kita. Boleh kamu gugat cerai. Nama bahasa agamanya apa? Khulu. Tapi selama kalau dia gak punya kaki dunia, kaki akhiratnya kuat, jangan minta cerai. Pun jangan minta cerai ketika dia tidak mengganggu akhirat. Kapan kita minta cerai Pak? Nyuruh putri kita minta cerai Pak. Ketika suamimu menggerogoti akhirat. Paham gak tuh? Gitu ya. Terus kenapa bisa perceraian? Ya, Nabi saja pernah menceraikan istri. Siapa itu? Hafsah. Hafsah binti siapa? Umar bin Khattab. Kenapa itu? Karena nggak bisa jaga rahasia. Jadi ceritanya Nabi Pak itu dikasih jus madu. Ya, jus kurma plus madu. Ummi Salamah. Kata Ummi Salamah, ya Rasulullah, ini aku buat jus kurma plus madu buat kakak Aisyah. Dibawa oleh Nabi. Aisyah, ini madu dan jus kurma enak betul buatan Ummi Salamah. Itu kira-kira istri tua gimana tuh Pak? Digituin tuh Pak. Waduh, betul lah. Tapi nggak keluar bahasa Pak. Cuma apa? Dari romannya. Aisyah itu kan putih Pak. Orang kalau putih marah kayak gimana tuh Pak? Oh, merah tuh Pak. Nabi tahu Aisyah marah. Akhirnya apa? Demi apa itu membahagiakan Aisyah, Rasul bilang, mulai sekarang madu dan kurma aku haramkan. Demi kamu istriku. Kan begitu tuh Pak. Akhirnya Aisyah bilang ke istri-istri yang lain Pak, di WA grup istri Nabi. Tahu nggak? Rasul sangat mencintai aku. Buktinya madu dan kurma diharamkan. Ya, hanya cintanya kepadaku. Kasihan deh lu. Mungkin gitu tuh Pak tuh. Subhanallah. Rupanya Pak turun wahyu. Ditegur Nabi. Turun At-Tahrim ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu mahallallahu lak. Tabtaghi mardhata azwajika Allah ghafurur rahim. Hai Nabi, kenapa kau haramkan yang sudah aku halalkan? Kau lebih membahagiakan istrimu ketimbang membahagiakan aku, kata Allah. Ayat itu Pak, Nabi enggak bilang ke Aisyah. Nabi japri ke masing-masing istri Nabi Pak. Paham enggak? Jadi Nabi bikin WA grup baru Pak, tanpa Aisyah. Subhanallah. Mohon maaf ya. Itu aku ditegur sama Allah. Ternyata aku salah. Mengharamkan yang halal. Nabi bikin grup baru Pak. Kata istri-istrinya yang lebih, kasihan betul Aisyah itu Pak. Oleh Hafsah diceritakan. Padahal ini grupnya grup baru nih Pak. Di Japri itu Aisyah Pak. Aisyah tahu enggak? Nabi ditegur oleh Allah. Karena mengharamkan madu dan kurma. Oh begitu ya. Subhanallah. Kok Nabi enggak bilang-bilang saya? Ya saya juga disuruh oleh Nabi enggak bilang-bilang. Subhanallah. Makanya Nabi itu Pak ketika datang ke rumah Aisyah. Subhanallah. Itu biasanya Aisyah cium tangan, cium pipi Pak. Tapi kali ini enggak Pak. Aisyah ada kurma enggak? Ngambil sendiri. Wow.
Aisyah mana baju? Setrika sendiri. Oh subhanallah. Marah nih Aisyah nih. Kenapa? Jibril ngasih tahu. Dijabri sama Hafsah. Kata Jibril tuh Pak. Akhirnya apa? Nabi datang ke rumah Hafsah. Hafsah, aku antar ya engkau ke rumah ayahmu. Langsung Pak, dia keluar keringat dingin Pak. Kalimat itu artinya apa Pak? Diceraikan. Subhanallah, diceraikan tuh Pak. Itu jatuh talak 1 Pak. Dibawa Hafsah tuh Pak ke rumah Umar bin Khattab. Wahai Umar, aku serahkan putrimu. Waduh Pak, Umar hancur berantakan tuh Pak. Kenapa? Jadi istri Nabi jaminannya apa Pak? Surga. Subhanallah. Dimarahi habis-habisan tuh Pak Hafsah Pak. Sama siapa? Sama Umar. Subhanallah. Umar langsung masuk ke kamar. Umar itu Pak, mohon maaf. Jahiliyahnya masa lalu keluar lagi itu Pak. Ya, dimarahin habis-habisan Pak Hafsah. Ketika Nabi akan pulang, Allah kirim Jibril. Ya Rasulullah, roji'ha. Ya, rujuk kembali. Ya, nikahi kembali. Datangi kembali Hafsah. 5 ya Jibril. Kenapa? Fa'innaha sawwamah qawwamah. Karena Hafsah itu ahli puasa sunnah. Dan tidak pernah tinggal tahajud. Begitu tuh Pak. Jadi ibu-ibu, kalau nggak mau diceraikan suaminya, banyak-banyak puasa. Ke mall Senin Kemis saja. Gitu tuh ya. Malamnya, nggak pernah tinggal sholat tahajud tuh Pak. Maka kata Nabi, ya Hafsah roja'tuki. Aku rujuk kembali kamu. Oh subhanallah. Itu Umar Pak, senangnya luar biasa. Andaikan katanya seluruh harta saya diberikan kepada Rasul. Saya berikan. Gitu ya. Jadi kenapa ada cerai? Ya namanya romantika, rumah tangga Pak. Jadi jangan dikira rumah tangga sahabat Nabi itu adem-adem aja. Ada sahabat Nabi Pak, namanya Bukair. Cekcok terus sama istrinya. Ya, cekcok terus sama istrinya. Bukair sahabat Nabi. Istrinya siapa namanya? Nyonya Bukair. Cekcok terus. Akhirnya karena cekcok terus kita datang ke rumah Umar ya. Siapa tuh Umar bisa menyelesaikan masalah kita. Ternyata baru sampai di depan rumah pintu Umar Pak. Itu Umar lagi dimarahi istrinya Pak. Ditunjuk-tunjuk. Waduh, Umar aja dimarahi bininya. Jadi jangan kira Pak, mohon maaf. Kita ngaku jenderal bintang 4 Pak. Bintang 5-nya itu istri Pak. Yang paling ditakuti Kapolri siapa Pak? Istrinya. Subhanallah. Begitu itu romantika itu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Quran yang kami baca, hadis yang kami baca pun sampaikan pahalanya kepada orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami, kaum muslimin muslimat khususnya yang biasa ikut kajian ini sudah wafat mendahului kami, Pak Basri, Pak Asyikin dan jamaah-jamaah yang lain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa naqim min al-khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Quran yang kami baca, hadis yang kami baca pun sampaikan ini menjadi wasilah obat untuk keluarga kami, orang tua kami, karib kerabat kami, jamaah kami yang sakit. Bukankah engkau pernah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Jadikan obat ya Rabb bagi di antara kami yang sakit, angkat sakit dan penyakit mereka yang sakit ya Rabb. Jadikan pula Quran dan hadis Nabi yang kami baca untuk membayar hutang-hutang di antara kami. Yang punya masalah di antara kami, uraikan masalahnya. Yang punya hajat di antara kami, kabulkan hajatnya. Dengan ridhamu, dengan rahmat dan taufikmu, ya farijal ham. Ya kashifal gham, ya mali abdi yaghfir wa yarham. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kanat min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.
رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.